Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi pada tanggal 21 Desember 2023. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan yang maha hadir dalam hidup kami sungguh mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami masih boleh menikmati hari yang baru. Itu karena kasih setia dan penjagaan Tuhan saja dalam hidup kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, siapa yang menyangka di zaman ini kita bisa berkomunikasi dengan kerabat kita yang ada di tempat lain atau belahan dunia lainnya dengan seketika. Kita bukan hanya mendengar suaranya saja, tetapi kita juga bisa melihat secara langsung wajahnya melalui panggilan video. Salah satu kebiasaan saya setiap malam adalah menemani anak-anak saya tidur. Dan ketika saya pergi keluar kota tanpa mereka, maka ini menjadi sebuah persoalan yang besar buat kami. Bagaimana ya caranya saya tetap bisa menemani mereka tidur, sementara saya tidak bisa ada bersama dengan mereka. Dulu saat mereka bayi, kita belum terbiasa melakukan panggilan video. Karena juga tidak semua layanan komunikasi, layanan media online bisa menyediakan panggilan video. Sebab segala sesuatunya masih terbatas. Jadi saya hanya bisa mendengar suaranya saja. Namun kini seperti beberapa waktu yang lalu ketika anak saya bertanding basket keluar kota ditemani oleh kakak perempuannya, saya bisa menemani mereka tidur lewat panggilan video. Saya seolah sedang bersama dengan mereka. Padahal saya di Jakarta, mereka ada di Cirebon. Allah teknologi menolong saya untuk hadir secara real untuk anak-anak saya. Dan ini menjadi bentuk komunikasi saya sebagai orang tua untuk anak-anak saya. Nah, Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4 itu menceritakan tentang bagaimana Allah hadir secara real dalam kehidupan umatnya. Di masanya Allah berkomunikasi dengan umatnya melalui para nabi. Allah menjumpai umatnya lewat para nabi. Segala yang dikehendakinya disampaikan melalui para nabi. Namun semua berubah secara radikal ketika Allah hadir dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Ia manusia yang sama dengan orang-orang sezamannya, termasuk kita hari ini. Ia hadir dalam era masyarakat yang sedang mengalami kehidupan yang tidak mudah. Ia lahir di sebuah era pemerintahan yang kejam. Ia lahir di tengah masyarakat yang ingin dibela dan mendapatkan kelegaan. Dalam masyarakat yang kacau balau itu, Allah berbicara kepada umatnya. Ia tidak hanya berbicara dengan kata, tetapi dengan tindakan. Aksinya menggetarkan mereka yang terbiasa hidup dalam kecurangan. Ia membela mereka yang disingkirkan dan dijauhi oleh sesama.
Ia menunjukkan kasih yang dinyatakan dalam tindakan. Yesus Kristus menjadi pancaran kasih Allah. Dalam Yesus Kristus, Allah hadir dalam hidup manusia. Allah bukan hanya ada, tetapi ketika manusia dalam kesakitan dan keterpurukan, sekelam pun Allah juga ada menemani manusia. Itu sebabnya Yesus Kristus pun melewati masa terkelam. Ia dikhianati, ditinggalkan, dan dianggap sebagai seorang pendosa. Yesus direndahkan serendah-rendahnya. Dan ini pun terjadi agar manusia merasakan bahwa Allah tidak lagi jauh. Allah benar-benar hadir dalam hidup manusia. Allah adalah Allah yang maha hadir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam hitungan hari kita akan merayakan hari yang kita kenang sebagai hari lahir Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan hanya soal gegap gempita Natal. Ini bukan hanya soal kelap-kelip lampu pohon Natal. Ini bukan hanya semarak bingkisan-bingkisan Natal. Tetapi ini soal Allah yang hadir secara real dalam kehidupan kita. Jika hari ini kita sedang khawatir karena persoalan yang rasanya kok tidak kunjung selesai. Jika hari ini kita sedang kesepian karena merasa ditinggal oleh anak-anak kita. Atau kalau kita sedang bosan karena kita harus minum obat pengencer darah, penurun kolesterol, atau mungkin ada di antara kita yang sudah setiap saat harus melakukan suntik insulin, atau mungkin kita harus melakukan kemo beberapa kali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan khawatir, Tuhan hadir. Ia menemani kita. Kehadirannya memancarkan ketenangan dan kelegaan. Dan firman-Nya akan terus bertalu-talu dalam hati dan pikiran kita. Nah, di akhir perenungan ini, mari kita hening sesaat. Kita lihat, kita ingat, dan kita tengok ayat Alkitab yang mana nih yang tiba-tiba muncul dalam hati dan ingatan kita. Kalau saya tiba-tiba ingat firman Tuhan yang bunyinya, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Terambil dari Mazmur 125 ayat 5. Dan ada satu lagi nih ayat Alkitab yang menguatkan saya hari-hari belakangan ini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Diambil dari 1 Korintus 1 ayat 27. Bisa jadi ayat Alkitab yang tiba-tiba muncul dalam ingatan kita adalah salah satu cara bentuk kehadiran Tuhan dalam keseharian kita. Bentuk penghiburan Tuhan kepada kita. Jadi, adakah ayat Alkitab yang tiba-tiba muncul dalam ingatan kita? Jika iya, mari coba ucapkan ayat itu dengan keras sehingga tubuh kita mendengarnya. Dan akhirnya Allah yang maha hadir itu sungguh kita rasakan kehadirannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Kristus, biarlah kami selalu merasakan kehadiran-Mu dalam situasi apapun, dalam persoalan apapun. Tuhan hadir. Dan biarlah kami boleh dikuatkan oleh ayat Alkitab yang pernah kami dengar. Dan biarlah ayat Alkitab firman Tuhan itu boleh menjadi pegangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.